Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya ayahanda, bunda dan sahabat di hari yang ke-25 Ramadan ini? Kesibukannya bertambah ya. Kesibukan ibadah bulan Ramadan, juga kesibukan persiapan untuk hari raya Idul Fitri. Ya, Masya Allah. Semoga tetap mengutamakan amal-amal ibadah, amal-amal taat, amal-amal berbagi kepada sesama di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini ya. Di hari ke-25 bulan Ramadan. Sekarang kita akan masuk ya pembahasan tentang penyakit dan racun hati yang pertama dari lisan atau dari kemampuan kita berbicara, yaitu bicara berlebihan. Jangan sampai kita salah tangkap. Wah, kalau gitu saya nggak perlu ngomong. Salah ya. Yang membuat hati kita bakal kena racun ya, dan itu menjadi penyakit buat kita adalah bicara berlebihan. Nah, barang siapa, nah ini poinnya ya, melepaskan manisnya lisan dan membiarkan tali kendalinya, maka setan akan menjerumuskannya dalam berbagai arena hingga ke tepi jurang yang mengantarkannya pada kehancuran. Manusia tidak akan dijebloskan ke dalam neraka hingga ujung telinga mereka kecuali karena buah dari lisan-lisannya. Tidak ada yang selamat dari keburukan lisan kecuali orang yang mengikatnya dengan sabuk syariat. Nah, jadi emang nih lisan kita harus benar-benar diikat dengan syariat yang benar, sehingga ia tidak akan melepaskannya kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya untuk dunia dan akhiratnya. Ia juga mencegahnya dari setiap perkara yang cepat atau lambat akan menyebabkan kerusakan lisan itu sendiri. Di dalam hadis Mu'ad radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah manusia ditelungkupkan di atas wajah? Atau beliau bersabda, di atas hidungnya, hanya karena buah lisannya. Maksudnya apa? Buah lisan ialah balasan dan hukuman dari perkataan yang dosa. Karena manusia menanam kebaikan dan keburukan dengan perkataan dan perbuatan. Lalu ia akan menuai apa yang ia tanam pada hari kiamat. Barang siapa menanam kebaikan yang berupa ucapan atau perbuatan, ia akan menuai kemuliaan. Barang siapa menyemai kejelekan dari ucapan atau perbuatan, ia akan menuai penyesalan. Nah, inilah dia ayahanda, bunda dan sahabat ya, bahwa secara lahir hadis Mu'ad di atas menunjukkan hal yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka ialah perkataan dengan lisan, pembicaraan dengan lisan. Sebab dalam maksiat perkataan terkadang kesyirikan masuk di dalamnya. Padahal syirik ialah dosa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ayahanda, bunda dan sahabat, banyak hadis yang mensinyalir keutamaan diam. Bagaimana kita mengendalikan lisan kita. Di antaranya hadis Sufyan bin Abdul As-Saqafi, ia berkata, "Aku pernah bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling kau takutkan padaku?" Rasulullah SAW menjawab, "Ini," katanya, sambil beliau memegang lisannya. "Ini," katanya. Ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di dalam Sahih Bukhari Kitabul Iman terdapat sabda Rasulullah SAW, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah bertanya, ya Rasulullah, apa keselamatan itu?" Beliau menjawab, "Jagalah lisannya." Kembali, ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi mengingatkan kita semua. Beliau juga bersabda maksudnya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut."
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Maka ayahanda, bunda dan sahabat, kalau kita sudah banyak ya sekarang menyimak, bahkan sebelum menyimak apa yang saya sampaikan tentang bersih hati, ya, kita mengenali tentang penyakit hati dan racun hati dari lisan kita supaya jangan bicara berlebihan, ya, tentunya dan sudah semestinya di tanggal 25 Ramadan ini kita makin perbaiki diri. Dan pada peristiwa nanti ayahanda, bunda, sahabat ketemu silaturahim ya dengan saudara, kerabat ya, atau tetangga atau siapa saja, lisan sudah harus mulai dijaga. Jangan awali pembicaraan dengan banyak berlebihan, cerita ini, cerita itu, ya, yang manfaat-manfaat saja. Bukan berarti jadi jaim. Enggak, sekarang saya nggak mau banyak ngomong, biasa saja. Bicara yang standar-standar, ya, jangan terlalu berlebihan. Karena itu menjadi sebuah sebab yang akan membuat kita jadi punya penyakit hati yang menahun karena racun, ya, karena racun. Jadi ayahanda, bunda dan sahabat, mari kita kuatkan pada kesempatan di 25 Ramadan ini, ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang terus menyimpan racun di hati kita. Sebagai penutup pada sesi kita kali ini, ya, bagaimana supaya kita tidak bicara berlebihan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq." Sesungguhnya bisa jadi seorang hamba mengucapkan perkataan yang tidak ia renungkan sebelumnya, maka akan menjerumuskannya ke dalam neraka lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Nauzubillah min dzalik. Maka ini mudah-mudahan jadi satu panduan buat kita. Kita harus waspada dengan namanya penyakit dan racun hati kita, ya, bicara berlebihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita dari pembicaraan-pembicaraan yang berlebihan. Semoga Allah di hari yang ke-25 di bulan Ramadan ini terus membersihkan hati kita. Semoga bermanfaat.